Hai, saya Lydia Nadifa. Dan saya Ahmad Effendi. Hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, tim penggerak PKK Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Banjar menggelar PKK Peduli Pencegahan COVID-19 dengan membagikan masker kain dan paket sembako untuk warga yang kurang mampu dan terkena dampak COVID-19. PKK Peduli Pencegahan COVID-19 ini membagikan 400 masker dan 800 sembako yang dibagikan dengan rincian sebanyak 20 buah masker dan 40 sembako untuk tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Banjar menggelar PKK Peduli Pencegahan Virus Corona atau COVID-19 bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Banjar di kantor Kecamatan Martapura Timur. Kegiatan ini berupa pembagian masker kain serta paket sembako kepada warga yang dibagikan oleh Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiyah mengatakan, pembagian masker kain dan sembako ini bertujuan agar para warga atau masyarakat dapat menjaga kesehatannya dan tetap kondusif dari wabah COVID-19. Pihaknya juga mensosialisasikan penggunaan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak pada saat beraktivitas kepada masyarakat, dengan harapan wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Keluar rumah nggak pakai masker, kalau alasan nggak punya masker kan nggak bisa, kalau kita sudah dikasih ya, kalau alasan nggak bawa masker nggak boleh kan, sudah dikasih. Makanya bisa keluar rumah tuh mesti pakai masker. Bu, kegiatan ini di seluruh kecamatan Kabupaten Banjar atau gimana? Oh, seluruh Kabupaten Banjar, kecamatan Kabupaten Banjar. Oke. Mungkin Bu, himbauannya Bu kepada masyarakat sedikit Bu. Mudah-mudahan bisa menjaga daerahnya masing-masing, kampung-kampungnya sendiri-sendiri, sama RT sama apa, kalau kecamatan kan kelurahan, desa. Kalau desa kan RT-nya diawasin. Sekira berjalan lah semua, bisa menjaga masyarakatnya. Siap. Siap. Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Kita berpindah ke informasi lain. Mitra Kominfo difasilitasi Pemprov Kalsel, Kabupaten Banjar mengusulkan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai tindak lanjut pencegahan pandemi COVID-19 seperti yang telah dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menjelaskan, PSBB perlu dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ada 6 kecamatan yang diusulkan untuk penerapan PSBB di Kabupaten Banjar, di antaranya Kecamatan Kertakanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, Martapura Kota, dan Martapura Timur. Difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar mengusulkan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai tindak lanjut untuk pencegahan pandemi COVID-19 seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman dengan tim gugus tugasnya saat melakukan video conference dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Haris Maki di Gedung Komen Center Barukah Martapura. Menurut Sekda Banjar, PSBB perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sebagai dasar hukum untuk bisa menegakkan disiplin dan keamanan di tengah masyarakat. Ada 6 kecamatan yang diusulkan PSBB ini, masing-masing Kecamatan Kertakanyar, Sungai Tabuk, Tatah Makmur, dan Gambut yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin, serta Martapura Kota dan Kecamatan Martapura Timur yang berbatasan dengan Kota Banjarbaru yang sangat memungkinkan terjadinya paparan COVID-19. Untuk persyaratan pengajuan PSBB sendiri, menurut Sekda Banjar sudah siap, seperti karantina yang terpusat minimal 50 kamar isolasi, kemudian menyiapkan kebutuhan masyarakat kurang mampu yang ditanggung oleh negara, seperti kebutuhan beras yang sudah dipanen sekitar 160.000 ton dan cadangan di Bulog sekitar 17,4 ton. Selain itu juga ada kebutuhan telur, daging sapi, daging ayam, ikan, gula, minyak goreng, tepung, teh, susu yang juga sudah disiapkan. Jadi seperti ini, kita dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
mengusulkan untuk melaksanakan PSBB sebagai tindak lanjut karena Banjarmasin itu berbatasan langsung dengan kita. Jadi dengan fasilitasi Provinsi Kalimantan Selatan ada 3 kabupaten kota di sekitar kota Banjarmasin seiring dengan pola penyebaran COVID-19 hingga ada juga terjadi transmisi lokal, dampaknya perlu untuk memutus mata rantai dilakukan PSBB. Dengan PSBB ini kan juga sebagai dasar hukum untuk bisa menegakkan disiplin, penegakan hukum dan keamanan kepada masyarakat. Nah, ada 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Batola, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Nah, untuk Kabupaten Banjar yang diusulkan untuk PSBB oleh Pemkab Banjar adalah 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kertakanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Tatah Makmur, dan Kecamatan Gambut. Ini 4 kecamatan ini karena berdekatan dengan Banjarmasin dan karena arus orangnya, arus keluar masuk dan pekerjaan, interaksi sosial yang tinggi dengan Banjarmasin hingga pada wilayah tersebut ada transmisi lokal dampak dari kota Banjarmasin. Kemudian yang 2-nya adalah Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Timur. Nah, ini yang berdekatan dengan kota Banjarbaru dan kita lihat dari data penyebaran COVID-nya memungkinkan terjadinya keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Jadi dari 6 kecamatan inilah yang saat ini kita persiapkan untuk dilaksanakan PSBB. Terkait dengan pelaksanaan PSBB tersebut, pertama yang dilakukan persiapan adalah untuk karantina terpusat. Nah, karantina terpusat itu berdasarkan hitungan epidemiolog, kita membutuhkan paling tidak 50 kamar. 50 kamar, jadi kita sudah persiapkan tempatnya untuk menampung 50 orang itu dengan standar karantina itu atau isolasi yang memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Yang sakit inilah sebagai hasil dari PSBB, dari tracing dan tracking yang kita lakukan untuk dilakukan penanganan kesehatannya hingga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID yang terjadi dengan pemisahan orang yang sehat dengan orang yang sakit sebagai dampak dari kita sudah melaksanakan PSBB ke depan. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan jaring pengaman sosial. Yang kedua, kita mempersiapkan kebutuhan karena kewajiban pelaksanaan PSBB itu adalah mempersiapkan kebutuhan masyarakat, itu menjadi tanggung jawab negara untuk masyarakat yang kada mampu. Nah, kita menghitung bagaimana ketahanan pangan kita terkait dengan hal tersebut. Jadi hitung-hitungan kita, baik itu kebutuhan beras, karena kita baru panen, ada 40.000 hektar lahan pertanian yang baru panen. Kalau rata-rata 3,9 ton 4 aja kan sudah 160 ton. 160.000 ton yang kita ada. Kemudian cadangan kita di Bulog itu kurang lebih 17,4 ton. Kemudian samping itu untuk kebutuhan protein. Nah, kebutuhan telur kita bisa mencukupi itu di Snakbud kemarin persiapkan daging ayam, kemudian ikan itu kita sudah semua cukup. Kemudian terkait dengan sembako. Nah, terkait dengan sembako, gula itu kita ini insya Allah dalam waktu dekat datang lagi dan sekarang harga gula sudah normal kembali seperti semula. Itu ketersediaan gula cukup. Kemudian untuk kebutuhan itu minyak goreng, tepung, kemudian untuk minuman, teh, susu. Nah, ini sudah kita hitung dan kita mempersiapkan dari data BTKS, data yang ada di dinas sosial sampai dengan masyarakat rentan miskin kurang lebih 40 ribuan kakak yang ada di kita ditambah yang terdampak itu sudah kita inventarisir dan data, tinggal sekarang kita validasi dan verifikasi dengan bantuan camat dan juga kepala desa dan lurah untuk memverifikasi. Ini kita yakin
untuk bisa menyalurkan kebutuhan pangan selama pelaksanaan PSBB tersebut. Untuk usulannya? Jadi usulan difasilitasi provinsi, nah harapan kita paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan Kota Banjarmasin kita juga bisa melaksanakan PSBB tersebut. Jadi 1 minggu sebelum Hari Raya mudah-mudahan pelaksanaan PSBB selama 2 minggu ini memang benar-benar efektif. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Maki menyatakan sepakat dengan usulan dari pemerintah Kabupaten Banjar. Ia pun berharap adanya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, serta penggunaan dana penanggulangan COVID-19 tersebut bisa dimanfaatkan dengan efektif, seperti mempersiapkan data masyarakat terdampak yang akurat, dan jangan sampai ada data yang tumpang tindih, hingga akhirnya menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Pasar Sagan seluruh kader PKK Kabupaten Banjar dan masyarakat. Ayo kita sama-sama berikhtiar mencegah penyebaran virus corona. 1. Cuci tangan, gunakan sabun dan yang mengalir. 2. Konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. 3. Memakai masker. 4. Kalau kada perlu di rumah aja gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, relawan COVID-19 Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur menggelar penyemprotan disinfektan dan pembagian masker kepada warga. Upaya tersebut untuk mencegah meluasnya serangan wabah COVID-19 di Kabupaten Banjar. Berdasarkan keterangan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar, desa-desa di Kabupaten Banjar tengah bergerak untuk membentuk desa tanggap dan tangguh COVID-19 dengan harapan desa-desa ini akan terbebas dari COVID-19. Kali ini kita bujur-bujur rapi tenang, bujur-bujur supaya jangan. Relawan COVID-19 Desa Tambak Anyar, Kecamatan Martapura Timur melaksanakan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker gratis kepada warga sekitar di Desa Tambak Anyar, Martapura Timur. Upaya tersebut untuk mencegah meluasnya serangan wabah COVID-19 di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui lingkungan terkecil, yaitu dari desa. Aparatur desa beserta sejumlah relawan dan masyarakat Desa Tambak Anyar melakukan berbagai upaya pencegahan COVID-19 masuk ke desa mereka, yaitu dengan cara membagikan masker serta penyemprotan disinfektan, kemudian menyediakan tempat cuci tangan bagi warga, melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas umum, juga melakukan pembagian 1.200 masker kepada warganya. Pendamping lokal Desa Tambak Anyar, Hip Zianor, mengatakan tujuan digelarnya pembagian masker gratis dan penyemprotan disinfektan ini adalah untuk menjaga warga desa agar tidak terpapar virus corona dan ikut memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Hari ini kita ada penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Desa Tambak Anyar dan juga sekalian dengan pembagian 1.200 masker untuk semua warga di desa kami. Terus harapannya untuk kita nih? Harapannya hari ini adalah penyemprotan terakhir sehingga kami bisa menikmati bulan puasa dengan tenang sama-sama. Mudah-mudahan tidak ada lagi virus itu. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, Muhammad Hilman, saat ini desa-desa di Kabupaten Banjar tengah bergerak untuk membentuk desa tangguh dan tanggap COVID-19 dengan harapan desa Tambak Anyar ini bebas dari corona dan tidak ada warga yang terpapar virus tersebut. Diharapkan jika nantinya desa-desa sudah tangguh dan tanggap COVID-19, selanjutnya akan terbentuklah kecamatan-kecamatan yang tangguh dan tanggap untuk menghadapi mewabahnya COVID-19. Rizal, Kominfo Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, dalam rangka pencegahan COVID-19, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar menggelar pembagian 1.300 masker untuk masyarakat. Ketua RAPI 02 Wilayah Kabupaten Banjar, Badarudin, mengatakan tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19 yang mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar menggelar aksi pembagian 1.300 masker ke masyarakat di sekitaran Jalan Ayani kilometer 39 Martapura, tepatnya di depan kantor DPRD Kabupaten Banjar. Pembagian masker ini dipimpin oleh Ketua RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar Badarudin beserta Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yang diwakili Kabid Informasi Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya dan para anggota RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar. Ketua RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar Badarudin mengatakan tujuan kegiatan pembagian 1.300 masker ke masyarakat ini dalam rangka mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19 yang mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Kami dari RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar hari ini tujuan membagi masker adalah membantu mengurangi penyebaran wabah COVID-19 yang mana semakin hari semakin bertambah. Hari ini yang kita bagi sebanyak 1.300 masker yang memang dikhususkan untuk masyarakat. Harapannya dengan pembagian masker ini, pertama di mana Kabupaten Banjar yang sudah positif 9 yang terpapar, semoga tidak akan ada lagi bertambah dan alhamdulillah nanti COVID-19 akan hilang. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya menambahkan, Diskominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi kegiatan RAPI 02 Wilayah Kabupaten Banjar dalam aksi pembagian masker ini. Dan diharapkan masker yang dibagikan dapat menjadi alat pelindung bagi masyarakat demi pencegahan penularan COVID-19. Kami sangat apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh kawan-kawan RAPI, khususnya RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar yang hari ini telah membagikan masker sebanyak 1.300. Terima kasih Ketua dan anggota. Mudah-mudahan RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar dalam hal ini selalu berkontribusi positif, apalagi saat ini kita lagi mengalami masa pandemi COVID-19. Harapannya masker yang diberikan ini bisa menjadi alat pelindung diri bagi masyarakat sehingga tidak tertular COVID-19 yang dimana keberadaannya saat ini kita anggap supaya jangan lebih menyebar lagi. Kemudian kami dari Kominfo Kabupaten Banjar selalu bekerja sama dengan RAPI Wilayah 02 Kabupaten Banjar, di mana RAPI adalah salah satu organisasi komunikasi publik yang ada di Kabupaten Banjar. Kami nilai sangat membantu sekali dalam hal pelaksanaan komunikasi publik di masyarakat. Dalam hal ini, kami Kominfo Kabupaten Banjar juga berharap banyak dengan anggota RAPI 02 Kabupaten Banjar ini yang saya dengar banyak memiliki anggota dan jejaring di desa-desa lebih mensosialisasikan lagi untuk pencegahan COVID-19 ini. Aksi pembagian masker ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat dalam pentingnya pemakaian alat pelindung diri, salah satunya adalah masker untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, Hendra, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Haji Diyaudin dalam update terkini konferensi pers COVID-19 tanggal 22 April 2020 menginformasikan bahwa ODP di Kabupaten Banjar sebanyak 70 orang, pasien dalam pengawasan 3 orang dan positif 9 orang. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menambahkan, pemerintah Kabupaten Banjar mengusulkan 6 kecamatan di Kabupaten Banjar akan diajukan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar seperti yang telah dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin.
Tim gugus tugas penanganan bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar kembali menggelar konferensi pers dengan jurnalis Banjar terkait update penanganan COVID-19 di ruang Comment Center Barokah Martapura. Konferensi pers ini dipimpin oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Diadudin, serta menghadirkan Kepala BPBD Kabupaten Banjar dengan difasilitasi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Dalam laporannya, Dr. Haji Diadudin menginformasikan bahwa orang dalam pemantauan berjumlah 70 orang, pasien dalam pengawasan 3 orang, positif 9 orang, kontak erat berisiko tinggi 54 orang, meninggal 1 orang, sembuh 3 orang yang melapor sebanyak 7 orang, serta selesai pemantauan sebanyak 185 orang. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menginformasikan bahwa pemerintah telah menyusun dan mengkaji terkait usulan Kabupaten Banjar untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Usulan ini terkait agar pemerintah daerah turut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan PSBB di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun rencana pelaksanaan PSBB di wilayah Kabupaten Banjar ada di 6 kecamatan, terutama yang berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Hal ini demi keseriusan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Banjar. Sekda Banjar juga menambahkan, pemerintah saat ini lewat jaring pengaman sosial telah mendata warga yang membutuhkan di saat pandemi COVID-19, yang mana pemerintah akan memberikan bantuan paket sembako dan pangan serta sayur-sayuran. Bantuan paket sembako ini hasil pembelian dari petani, peternak, dan pedagang untuk bisa membantu dan memberdayakan masyarakat di saat situasi sulit seperti sekarang ini. Dandim 1006 Martapura Letko Armet Siswa Budiarto menambahkan agar pemerintah betul-betul mengkaji tentang protokol penyaluran bantuan ke masyarakat dan bisa tepat sasaran, serta memberikan opsi tentang penyaluran dan pendistribusian bantuan lewat door-to-door atau menyiapkan tempat khusus untuk pengambilan bantuan dari pemerintah. Dan pihaknya pun siap membantu dan memfasilitasi terkait penyaluran bantuan tersebut. Dalam konferensi pers ini juga diserahkan bantuan berupa 500 masker medis dari Indomaret Peduli Cabang Banjarmasin kepada pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Fuad Umar, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Mitra Kominfo, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mari kita terapkan pola hidup sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan di rumah saja. Saya Lydia Nadifa. Saya Ahmad Effendi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.